Ya, sekarang kenapa sih orang Hotman Paris yang sudah sukses mau? Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar dia termasuk adiknya Hasim saya yang pegang. Walaupun waktu dia menteri kehakiman, waktu Menhan pun saya sering diminta tanpa dibayar. Waktu saya di Singapura, saya kan operasi saraf kejepit. Jadi saya benar-benar nggak bisa bergerak karena 2 hari harus duduk. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu. Ternyata nggak. Itu 430 triliun. Lu bayangin coba. Disitulah saya merasa marwah dari klien saya yang sampai sekarang hubungan baik. Saya merasa tertantang. Walaupun saya namanya jadi sedikit karena 90% follower saya biasanya. Semua kasus viral yang melanggar hak asasi gue yang pegang gratis. Semua, termasuk Anda tahu lah, semua yang di Indonesia ini. Mereka kalau ke Komnas nggak laku kasusnya. Kalau saya yang viral bom. Sudah 10 tahun saya begitu. Kasus Yuvita, kasus polisi yang kemarin juga yang bikin, kasus Radit di Matar, kasus pesantren Lombok, kasus ABK kapal yang itu semua. Kalau udah saya ngomong sukses semuanya. Saya tidak minta imbalan apapun, walaupun semua konglomerat klien saya. Itulah saya mau, saya terpanggil ya karena saya merasa ada yang dan yang kedua, beliau ini sekarang Jampitsus, lu tahu nggak transfer pricing itu? Dalam sejarah kejaksaan di Indonesia sejak zaman Majapahit, termasuk presiden-presiden yang sebelumnya, belum pernah ada kejaksaan ya, ini aja sudah 430 triliun yang terkumpul uang berupa uang cash masuk ke kas negara. Apalagi dengan transfer pricing, lu tahu nggak ribuan triliun ruginya yang sedang diproses kan? Belum lagi yang nggak ketahuan karena zaman itu sudah berlangsung dari zaman presiden zaman dulu ya, berarti banyak oligarki yang di sini terganggu ya. Belum lagi kasus petrol ya, si R yang lagi di Malaysia, belum lagi kasus MBG segala macam. Jadi benar-benar dengan melakukan itu terhadap Jampitsus ini, mantan Jampitsus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Ya, itulah backgroundnya biar tahu. Sudah kamu tahu semua bantuan hukum yang kita kasih, yang saya kasih itu banyak uang dari saya nggak usah bilang. Kasus Radit semua saksinya gue yang biayai. Kasus ABK kapal gue yang biayai ke Komisi 3. Semua nggak mungkin. Puluhan pengacara saya kirim. Jadi bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gue ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash. Dengan cara seperti ini? Dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka. Saya tidak butuh uang saya sudah kaya raya. Ya, dan semua klien saya konglomerat tanya semuanya. Perkara bisnis di Singapura semua gue yang pegang kalau dari Indonesia. Mungkin benar-benar saya merasa selama saya di Opname, saya kok presiden digituin, padahal banyak video-video dari presiden saat membanggakan uang hasil temuan dari Jampitsus, tentu dengan atasannya Jaksa Agung. Inilah, Anda sudah tahu itu, berpuluh-puluh triliun. Kok bisa orang yang tangan kanannya ini begitu saja dipermalukan, melanggar KUHAP? Kalau ada yang mengatakan itu tidak melanggar KUHAP, ayo kita sama-sama robek segala sarjana hukum kita. Benar-benar KUHAP itu tidak dipakai sama sekali. Ya, benar-benar saya merasa kok presiden digituin, padahal belum ada zaman dulu pun, sejak dari SBY, dari mulai Jokowi, kejaksaan ratusan triliun, udah 430 triliun uang cash masuk ke kas negara. Belum lagi transfer pricing itu bisa ribuan triliun. Dan siapa yang melakukan itu? Jampitsus Febri. Kok kenapa langsung lebih rendah dari tukang ayam, lebih rendah dari pencuri ayam? Anda lah yang tahu apa backgroundnya. Ya,
Ada lagi? Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ini baru terbongkar alasan seorang pengacara Hotman Paris menjadi pengacara Japitsus Febri Andriasa dalam ditetapkannya sebagai tersangka dalam polemik perkara yang diduga terjadi penemuan kemarin dilakukan oleh Polri di rumah Japitsus Febri Andriasa. Bahkan ditemukan sejumlah uang dan emas di rumah Japitsus Febri Andriasa tersebut. Nah, hal ini teman-teman, kita melihat alasan Hotman Paris menjadi pengacara sebagai tersangka korupsi, diduga korupsi dalam bukti sejumlah uang ditemukan di rumahnya, bahkan emas. Nah, hal ini teman-teman, ini sangat viral dari kemarin terkait dengan seorang pengacara tersebut yang cukup terkenal. Bahkan dia menyatakan bahwa saya bukan mencari popularitas, saya sudah kaya dan segala macam apa yang dia sampaikan. Nah, sebenarnya apa alasan dari kondang Hotman Paris tersebut, teman-teman, yang menjadi pengacara atau membela Japitsus Febri Andriasa tersebut? Nah, ada beberapa hal yang dia sampaikan seperti yang kita lihat di cuplikan video, dan coba kita melihat bagaimana tanggapan netizen, komentar-komentar netizen terhadap Hotman Paris, karena netizen sangat melihat tentu sangat tahu betul terkait dengan uang yang ditemukan di rumah Japitsus dan begitu juga emas. Nah, sedangkan seorang pengacara yang cukup terkenal, teman-teman, yang membela Japitsus tersebut, teman-teman, sebenarnya apa di balik ini semua? Turut berduka cita atas matinya hukum dan keadilan di tanah Indonesia. Jadi artinya bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa hukum di negara ini menurut dari netizen sudah mati. Pengacara membela pembebasan para koruptor, manusia satu ini sangat menyedihkan. Aneh bin ajaib, ada uang dan emas di dalam rumah, tapi pemilik rumah tidak mengetahui sandiwara apalagi ini. Nah, jadi teman-teman, ini yang sebenarnya menjadi sepertinya drama. Di rumah tersangka ditemukan sejumlah uang, barang bukti, bahkan emas ditemukan di rumah Japitsus tersebut, tapi kenapa nggak ditahan? Dan bahkan kita melihat seorang pengacara turun gunung hanya untuk membela para koruptor, teman-teman. Kemudian bahwa ternyata Hotman ternyata koruptor. Koruptor yang dibela karena uang miris, dan koruptor itu pengkhianat bangsa, termasuk yang membelanya. Mau muter-muter sampai manapun, kami tetap teguh pendirian. Kalian mulai dari bos sampai bawahan, semua pencuri. Uang korupsi untuk membayar Hotman Paris. Hati-hati Hotman, hidup itu seperti roda pedati. Sebagai orang yang beriman, harus mengedepankan hati nurani. Betul. Hotman kali ini saya anggap respect karena membela maling. Dan jangan berharap ada hukuman di negara ini. Semua milik penguasa dan matinya keadilan. Kita sudah mengetahui, teman-teman, apa suara hati dari netizen. Sebenarnya apa yang mereka katakan, dengan sangatnya menyedihkan apa yang mereka katakan terhadap kasus Japitsus, di mana ditemukan di rumahnya sejumlah barang bukti termasuk emas. Tapi kenapa seorang pengacara yang cukup terkenal, teman-teman, membela orang-orang seperti itu? Mestinya menurut netizen ini harus diberantas, tidak perlu dibela. Maling orangnya dan beliin, itulah istimewa koruptor. Dan politikus pengacara 11-12 pintar membalikan fakta
sehingga semua tampak benar, yang jelas bayarannya super gede sekalipun itu hasil korupsi alias maling. Oke, turut berduka cita atas hukum Indonesia. Hotman kan udah banyak duit, bertobatlah dan rajin ibadah tiap hari Minggu. Ya, jadi seolah-olah ya kita melihat seorang pengacara yang satu ini yang cukup terkenal. Ya, pada akhirnya teman-teman banyak yang gak respect karena membela. Yang menurut dari netizen mereka menilai bahwa mantan Jaksa Agung muda tersebut yaitu Japitsus Febri Andriasa tersebut teman-teman yang mestinya tidak perlu dibela. Ya, ini harus dibuktikan dulu dari mana uang yang terdapat di rumahnya, yang ditemukan di rumahnya, bahkan emas yang kurang lebih 74 kilo tersebut. Tidak mungkin ya di rumah Japitsus tidak mengetahui dari mana asal sumber dari emas dan uang tersebut, dan mestinya ini harus yang dibongkar teman-teman. Ya, tapi netizen sangat menilai ketika seorang pengacara yang cukup terkenal ya menjadi pengacara Japitsus Febri Andriasa tersebut teman-teman, banyak yang kecewa. Kita melihat juga di komentar-komentar di bawah ini banyak sekali yang kecewa, bahkan mereka menyatakan bahwa hukum di negara ini sudah mati karena pengacara membela koruptor kakap yang bayarannya super gede, kata netizen. Nah, hal ini teman-teman ini saya disayangkan sekali ketika orang-orang yang sudah mengetahui bahkan sudah di depan mata ini tidak bisa diungkap kasus ini, tidak bisa dibongkar kasus ini, ya tentu bagaimana ya kasus-kasus yang lainnya. Sedangkan yang sudah terbongkar saja teman-teman, masih ada pengacara-pengacara yang mau membela hal tersebut. Nah, sebenarnya kita melihat ya, bahkan kemarin itu sangat dikejutkan karena memang begitu banyak emas yang ditemukan di rumah Japitsus itu, yang mesti seorang pengacara yang seperti pengacara-pengacara terkenal itu membantu ya bagaimana cara supaya ya negara ini jauh dari yang namanya korupsi. Tapi itulah teman-teman, berikan komentar Anda ya, tanggapan Anda, sampai ketemu di postingan.